Ya, meskipun saya sekarang sudah agak sedikit ada peningkatan, ya, intinya apa yang saya usahakan dan solusi yang sudah saya lakukan ya akan saya sharing ke teman-teman semuanya. Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini kembali lagi dengan saya yang akan sharing seputar edukasi self improvement, dan kali ini saya akan turunkan satu pembahasan yang mungkin relate dengan kehidupan kita. Banyak di antara kita mungkin yang susah untuk tidur malam dan juga susah untuk bangun pagi ya. Kalian meskipun sudah set alarm jam 5 pagi atau jam setengah 5 pagi ya, mungkin bagi teman-teman yang muslim dan ingin sholat subuh ya biasanya set alarm jam setengah 4 atau jam setengah 5 untuk sholat tahajud atau untuk persiapan sholat subuh. Mungkin di antara kita itu banyak yang sudah melakukan usaha yang sebegitu effortnya seperti set alarm, kalian juga makannya tidak terlalu banyak, tetapi masih kesusahan untuk bisa bangun pagi. Itu kalian gak usah khawatir, kalian juga nggak sendirian, saya juga pernah ada di fase itu. Ya meskipun saya sekarang sudah agak sedikit ada peningkatan, intinya apa yang saya usahakan dan solusi yang sudah saya lakukan ya akan saya sharing ke teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya disclaimer dulu bahwa ini tuh bukan soal malas-malasan ya teman-teman. Ini sebenarnya ada satu alasan ilmiahnya, dan kali ini saya coba akan bedah ke teman-teman semuanya. Saya akan sharing ke teman-teman semuanya terkait tentang kenapa sih otak kita itu menolak untuk bangun pagi ya. Jadi teman-teman, pertama-tama mungkin akan saya coba breakdown dulu. Jadi di otak kita itu ada satu area yang namanya suprasismatic nucleus. Jadi di otak kita itu ada jam super canggih yang bisa ngatur jam tidur dan juga jam bangun kita. Itu namanya circadian rhythm atau yang sering disebut dengan siklus circadian ya. Anggap aja ini merupakan jam biologis internal diri kita. Jadi kita seakan-akan itu punya jam ya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa circadian rhythm ini sangat dipengaruhi oleh adanya cahaya. Ya, contohnya ketika kita pagi itu sangat dipengaruhi oleh cahaya pagi. Jadi ketika kita pagi terus terpapar oleh cahaya matahari, pasti dari dalam otak kita itu akan mengirimkan satu sinyal atau hormon yang membuat kita tetap terjaga. Begitu pula ketika kita di malam hari akan selalu ada hormon yang memproduksi hormon untuk tidur, namanya itu melatonin. Yang jadi permasalahan terkadang habit atau siklus kehidupan kita yang rusak itu yang bisa merusak adanya circadian rhythm tersebut. Jadi ya contoh seperti kita itu scrolling di malam hari, main HP sampai larut malam, atau di malam hari kita main laptop, nonton TV. Nah, salah satu habit-habit buruk itu yang mungkin akan bisa merusak adanya perputaran jam biologis kita yang namanya circadian rhythm. Akhirnya kita ketika di malam hari kita terpapar oleh cahaya biru handphone, akhirnya kita akan susah untuk tidur karena ketika di malam hari di otak kita menerima satu paparan cahaya, itu pasti dari otak kita akan mengirimkan hormon palsu atau sinyal palsu yang membuat kita menganggap bahwa waktu itu masih siang. Di kali itu yang mengakibatkan jam biologis kita itu menjadi kacau dan akhirnya kita itu susah untuk bangun pagi. Apalagi ketika kita itu masuk pada fase yang sangat menyiksa diri kita semuanya, yaitu bunyinya alarm. Set alarm kita berbunyi itu mungkin salah satu fase yang paling menyiksa ketika kita itu tidurnya kemalaman atau kita itu begadang. Tiba-tiba kita dengar alarm di jam 5 pagi karena kita malamnya itu sudah set alarm, kita berharap kita akan bisa bangun, kita akan terbantu oleh alarm itu. Justru itu akan menyiksa diri kita. Apakah salah? Tidak salah. Yang salah adalah kita perlu perbaiki siklus tidur kita kembali. Jadi teman-teman seperti ini. Untuk tidur itu mempunyai 3 siklus. Yang pertama fase tidur ringan. Itu biasanya orang itu belum terlalu tidur pada saat itu. Yang kedua itu tidur nyenyak. Jadi kita mulai kehilangan kesadaran. Kita sudah mulai enak dengan tidur kita. Yang ketiga mungkin yang biasa disebut dengan deep sleep atau RAM, rapid eye movement. Nah, ketika kita itu dalam kondisi yang RAM atau rapid eye movement, kemudian kita mendengarkan alarm berbunyi sangat keras, entah bunyi alarmnya itu yang islami atau yang biasa-biasa saja, mungkin kita akan sangat tersiksa pada saat itu. Mungkin di malamnya kita itu begadang ya, jadinya kita akan merasa tersiksa. Dan ketika kita bangun dalam keadaan kaget, dalam keadaan kita yang masih kurang tidur atau masih di fase RAM, rapid eye movement, akhirnya kita bangun dalam keadaan kaget, grogi, males,
Akhirnya ketika kita bangun muncullah satu istilah untuk mengumpulkan nyawa ya, dikarenakan kita masih belum cukup istirahatnya dan kita pada saat itu mungkin membutuhkan 30 menit untuk kita bisa kembali seger lagi melakukan aktivitas. Dan ketika kita kurang tidur juga ya efeknya adalah ketika kita melakukan aktivitas ya di situ pasti akan sulit untuk bisa konsentrasi, kita pasti akan gampang lelah atau mungkin kita akan gampang emosi. Dan kondisi tersebut itu sering diistilahkan dengan sleep inertia atau inertia sleep ya, dimana kita itu masih dalam kondisi yang grogi, kita masih kondisi yang malas untuk bangun lagi ya. Tapi kembali lagi bahwa itu sebenarnya bukan soal malas teman-teman, tapi ini otak kita itu hanya membutuhkan waktu untuk berjuang keluar dari fase tidur yang dalam atau deep sleep. Itu mungkin salah satu daripada permasalahan-permasalahan secara sains bahwa kita itu bukan orang yang malas. Mungkin itu ada penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan. Sekarang yang menjadi masalahnya bagaimana solusinya supaya kita itu bisa mengatasi hal tersebut. Kayak mungkin saya coba keluarkan atau sharing ke teman-teman soal solusi yang sudah saya praktekkan, dan ini juga didukung oleh sains. Yang pertama, kalian perlu konsisten dalam jam tidur ya. Jadi sebisa mungkin kalian itu terapkan pola tidur yang konsisten. Jadi misalkan malam hari kalian tidurnya itu tidak kemalaman ya, jam 9 atau jam 10 kalian sudah siap-siap untuk tidur dan bangun mungkin jam 4 atau jam setengah 5 atau jam 5 supaya kalian bisa lebih produktif lagi melakukan hal-hal yang ingin kalian lakukan pada saat itu. Dan sebisa mungkin kalian itu konsisten bukan hanya hari Sabtu sampai Jumat, hari Sabtu sampai Jumat ketika kalian itu jam kerja mungkinnya. Kalau bisa ini konsisten benar-benar 1 minggu 7 hari. Jadi meskipun itu akhir pekan ya lakukan itu secara konsisten. Jadi misalkan tidur jam seberapa ya kalian lakukan hal itu juga meskipun itu di akhir pekan ya. Tapi kan aku butuh untuk nonton Netflix atau butuh untuk jalan-jalan lihat konser, ya kalau misalkan memang itu dibutuhkan ya lakukan itu di siang hari teman-teman. Kalau misalkan yang bisa dilakukan di siang hari, contoh seperti nonton Netflix. Saya juga masih kadang-kadang nonton Netflix, saya juga kadang-kadang butuh untuk nonton film-film yang saya sukai gitu, dan itu saya jadwalkan di hari Minggu pada siang hari atau di waktu jam 9 jam 10 pagi. Itu saya jadwalkan hal itu. Jangan sampai saya jadwalkan di malam hari, karena ketika saya itu jadwalkan di malam hari ternyata akan kebablasan ya. Nanti takutnya sampai jam 1 atau jam 2 atau bahkan sampai jam 4. Ya itu yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita itu konsisten ya konsisten terus-terusan. Atau misalkan mau nonton konser ya lakukanlah nonton konser, tapi jangan setiap hari atau jangan setiap 1 minggu sekali. Ya lakukan itu mungkin 2 bulan sekali lah, 3 bulan sekali lah boleh. Tetapi sebisa mungkin kita harus tetap konsisten kembali kepada peraturan yang sudah kita buat untuk bisa produktif di dalam tidur maupun jam bangun kita. Yang kedua, sebisa mungkin ketika kalian akan tidur itu jauhkan dari layar HP ya, jauhkan dari cahaya-cahaya ya, baik itu cahaya HP, cahaya laptop, cahaya TV ya, sebaiknya kalian itu jauhkan, karena adanya cahaya tersebut pasti akan mengirimkan sinyal palsu ya kepada otak kita. Jadi kita akan menghambat satu hormon tidur atau hormon melatonin tersebut ya. Akhirnya nanti akan kembali kepada siklus kesetanan tadi. Jadi kita itu akan susah untuk bangun pagi dikarenakan malam itu kita gunakan untuk scrolling. Ya akhirnya kita menganggap itu masih siang, kita asik scrolling, terus brain rot, terus rusak otak kita terus begitu. Dan kalau bisa sih kita coba ganti ya kebiasaan-kebiasaan scrolling di malam hari sebelum kita tidur itu dengan membaca buku atau mendengarkan musik yang deep supaya kita bisa lebih mudah untuk tidur ya. Kalau saya sendiri itu biasakan sebelum tidur itu saya membaca buku, karena ketika saya membaca buku itu akan lebih mudah kali ya untuk tidur ya. Jadi mungkin baru baca 5 halaman, 6 halaman itu sudah ngantuk. Mungkin ada teman-teman di antara kalian itu yang baru baca 1 halaman bahkan udah langsung tidur. Nah itu bisa membantu kita untuk mengantarkan kita tidur ke tidur yang lebih enak, nyenyak gitu. Jadi kita itu tidurnya itu nggak terpapar oleh sinar dari layar HP ya. Kemudian yang ketiga itu kalian coba manfaatkan cahaya.
Jadi cahaya secara alami ini merupakan sinyal yang paling kuat ya. Jadi sebisa mungkin ketika kalian bangun tidur ya, kalian langsung aja beraktivitas gitu. Artinya maksudnya beraktivitas tuh kalian bangun, kalau misalkan di kamar kalian ada jendela, bukalah jendelanya dulu. Kalau misalkan ada korden, nyebolah korden supaya kalian itu bisa melihat cahaya dari situ. Karena cahaya yang alami itu akan mengirimkan satu sinyal terjaga di dalam mata kita. Jadi otak kita tuh akan menekan satu hormon melatonin tersebut yang bikin kita itu gampang tidur atau hormon tidur, dan membuat kita tuh jauh lebih seger lagi untuk beraktivitas. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk minum air putih ya. Kalau bisa itu kalian ketika mau tidur sediakan minuman di tempat tidur kalian. Kalau di sebelah tempat tidur kalian ya, jangan di tempat tidurnya, kalau misalkan lupa kan nanti repot. Jadi sediakan air minum supaya ketika kalian bangun kalian sudah siap langsung untuk minum ya. Satu, sehat, dan juga ini juga bisa menghidrasi diri kita, jadi kita itu akan lebih berenergi untuk beraktivitas ya. Mungkin ada juga ya caranya, bisa dengan kita itu ketika bangun ya kita langsung mandi seperti itu ya. Kalau misalkan kita siap untuk dingin-dinginan itu susah atau mungkin agak sakit sih ya. Jadi kalau misalkan kita baru bangun itu kita mandi itu rasanya tuh kayak berat banget. Tapi itu saya yakin ketika kalian itu mandi, dan saya juga sudah praktekkan, kadang-kadang ada kondisi yang saya tuh ngantuk banget, males banget ya, saya paksa untuk mandi, dan ketika sudah mandi itu lebih enak buat badan dalam beraktivitas. Jadi nggak ngantuk, nggak lemes, berenergi gitu. Itu mungkin beberapa cara yang saya bisa sharing ke teman-teman. Ada 4 cara ya, beberapa permasalahan juga saya sudah sebutkan di awal. Ketika kalian mencoba untuk mempraktekkan, mungkin di awal-awal itu akan terasa sangat berat ya. Saya yakin ketika baru menjalankan itu sangat berat. Tapi saran saya, kalian coba lakukan 7 hari pertama ya. 7 hari pertama kalian lakukan, usahakan, paksakan. Karena yang namanya kesuksesan atau keberhasilan dalam hal apapun itu, yang namanya price-nya, harga daripada keberhasilan adalah rasa sakit, rasa susah. Jadi kita bersusah-susah dahulu ya, baru bersenang-senang kemudian ya. Dengan adanya kalian itu produktif di pagi hari, kalian coba menerapkan dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan itu, kalian pasti akan bisa konsisten dalam jam tidur maupun jam bangun. Ketika kalian itu konsisten dalam hari itu, di pagi hari kalian mempunyai banyak waktu untuk beraktivitas. Di pagi hari juga kalian bisa gunakan dengan lebih segar, lebih jernih. Kalian mau belajar, mau bekerja, beraktivitas yang lain juga kalian akan lebih sehat. Kalian juga punya banyak waktu di situ untuk bisa olahraga dulu. Dan ketika kalian sudah terbiasa dengan habit hidup yang sehat ini, ketika kalian itu set alarm, entah itu jam 4:30, entah itu jam 4, kalian itu tidak akan merasa tersiksa, karena itu merupakan bunyi yang familiar ya, dikarenakan kalian sudah sering dengar. Kalian juga di malam hari sudah menjaga jam tidur kalian. Dan itu cukup saja untuk sharing saya kali ini. Teman-teman yang perlu diingat bahwa ini sebenarnya bukan soal tidur ya, ini soal bagaimana kita itu bisa mengendalikan hidup kita secara maksimal ya. Mulai besok kalian, saran saya sih, kalian coba praktekkan sebelum tidur, kalian lepaskan HP 30 menit sebelum tidur, lepaskan HP, bangun, kalian minum air putih, dan coba beraktivitas, munculkan cahaya-cahaya yang ada di kamar kalian biar kalian bisa beraktivitas dengan lebih maksimal ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian itu merasa di sini ada manfaatnya, dan stay real, stay mindful.